Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini saya akan melanjutkan dari bagian 4 kemarin. Hari ini bagian kelima, yaitu tentang konversi agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep konversi agama. Pertama, pindah atau masuk ke dalam agama yang lain. Misalnya, dahulu seseorang menganut agama Kristen, tapi sekarang pindah atau masuk ke agama Islam. Atau sebaliknya, orang yang masuk Islam kemudian sekarang mereka pindah atau masuk ke agama Kristen. Seseorang yang kemudian yang kedua itu adalah perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya. Hal ini menunjukkan peningkatannya di dalam pemahaman atau pengalaman seseorang terhadap agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan-amalan agamanya. Tetapi setelah terjadi konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaannya yang ada dalam agamanya. Kemudian ada karakteristik konversi agama. 1. Terjadinya perubahan arahan dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk ke agama yang baru. Yang kedua, terjadinya perubahan atau pandangan atau paham-paham keagamaan dalam agama yang dianut. Yang ketiga yaitu terjadinya proses perubahan arahan atau pandangan hidup secara mendadak atau secara berproses. Yang keempat adalah perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badaniah, kejiwaan dan lingkungannya, atau disebabkan oleh petunjuk ilahi. Bentuk konversi agama. Yang pertama itu tipe volitional atau perubahan bertahap. Konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha berubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur. Untuk merubah sistem kepercayaan seseorang agak sukar karena termasuk ke dalam pranata primer. Yang kedua yaitu tipe self-surrender atau perubahan drastis. Konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba. Biasanya perubahan sikap keagamaan tipe self-surrender tidak melalui proses yang lama atau panjang. Bisa terjadi dengan seketika, baik proses perubahan sikap individu terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Kemudian faktor pendorong terjadinya konversi agama. Yang pertama itu ada faktor inter. Yang A, faktor kepribadian. Faktor inter itu ada faktor inter itu ada 3. Yang pertama itu faktor kepribadian, yang kedua faktor pembawaan, yang ketiga konflik kejiwaan. Faktor kepribadian yaitu tipe kepribadian penyedih sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan, kebingungan, was-was, dan kebimbangan jiwa yang mendalam seperti mengasingkan diri atau uzlah, bertapah. Bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya.
Yang kedua itu adalah faktor pembawaan. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadi konversi agama. Dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin. Misalnya, pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci, dan sebaliknya. Faktor-faktor ini turut pula terjadi konversi agama pada individu. Yang ketiga, konflik kejiwaan atau ketegangan perasaan. Misalnya, mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan atau biasa disebut dengan PHK. Dan ada pula karena faktor keretakan keluarga, diusir oleh keluarganya. Yang kedua itu faktor eksternal. Ada 5. Yang pertama itu faktor keluarga. Yang kedua lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga itu perubahan status dan peranan. Yang keempat percampuran agama dan tradisi masyarakat. Yang kelima faktor kemiskinan. Yang pertama itu faktor keluarga. Keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat dan lainnya. Penyalurannya dengan cara minum keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka kepada konversi agama. Yaitu selanjutnya lingkungan tempat tinggal. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, ia merasakan hidup sendiri, tidak punya teman atau kenalan, sehingga ia merasa kesepian. Selain itu, lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya. Apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama, menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang, gelisah, dan resah. Terus yang ketiga itu perubahan status dan peranan. Misalnya, terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan dan sebagainya. Terus adapun perubahan status dan peranan itu dapat memicu timbulnya konflik kejiwaan pada individu bersangkutan. Di satu sisi, kondisi kejiwaan seperti itu menjadikan individu broken home. Yang keempat, percampuran agama dan tradisi masyarakat. Percampuran antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan-keraguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya selama ini, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, akhirnya mereka melakukan konversi agama. Yang kelima, faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan dan bila perasaan kemiskinan itu merasuk ke dalam jiwa dan kehidupannya, niscaya akan muncul konflik jiwa dalam dirinya. Baik, selanjutnya yaitu proses konversi agama. Pertama, masa tenang pertama. Masa tenang sebelum mengalami konversi dinama segala sikap, tingkah laku, dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Pada masa ini, masalah kepercayaan atau masalah-masalah agama belum mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya. Terutama perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilarang oleh agamanya, dikarenakan ajaran-ajaran agama belum mempengaruhi kepribadiannya. Kedua,
Masa ketidaktenangan merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialami, misalnya masalah ekonomi, terus masalah moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang dilakukan. Yang ketiga, peristiwa konversi agama. Pada masa ini, individu seolah-olah mendapat petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Yang keempat, yaitu masa tenang dan tentram. Tahap ini berbeda dengan masa tenang tahap pertama. Pada masa ini, individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya. Yang kelima, yaitu masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yaitu masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk, kelakuan, sikap, dan perbuatan. Seluruh jalan hidupnya berubah atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agamanya. Konversi agama menurut etimologi. Konversi berasal dari kata lain conversio yang berarti taubat, pindah, dan berubah. Maksudnya taubat, pindah, dan berubah itu berubah agamanya. Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam kata Inggris conversion yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Change from one state or from one religion to another. Berdasarkan kata-kata tersebut dapat diartikan bahwa konversi agama mengandung pengertian bertobat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama, atau masuk ke dalam agama. Sedangkan menurut terminologi, konversi agama menurut pengertian ini dikemukakan oleh beberapa pendapat. Yang pertama itu menurut McHerich mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, menurut W.H. Carl mendefinisikan konversi agama merupakan sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Yang ketiga yaitu William James mengatakan konversi agama merupakan perubahan digenerasikan untuk menerima kesukaan, untuk menjalani pengalaman beragama, untuk mendapatkan kepastian adalah banyaknya ungkapan pada proses baik itu berangsur-angsur atau tiba-tiba yang dilakukan secara sadar dan terpisah-pisah. Kurang bahagia dalam konsekuensi penganutnya yang berlandaskan kenyataan beragama. Di sini ada ciri-ciri seseorang melakukan konversi agama menurut Ramayulis adalah yang pertama itu ada perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua yaitu adalah perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan sehingga perubahan tersebut dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Yang ketiga itu perubahan tersebut tidak hanya berlaku bagi pemindahan kepercayaan dari satu agama ke agama lain, akan tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri. Yang keempat yaitu selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan, maka perbuatan itu pun disebabkan oleh faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa.
Maka dari itu, uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian konversi agama adalah merupakan suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku ke sistem kepercayaan yang lainnya. Tadi sebelumnya sudah ada ya, macam-macam konversi agama itu ada dua. Yang pertama itu tadi tipe fasional, yaitu perubahan secara bertahap. Yang kedua itu tipe self surrender atau perubahan secara drastis. Di sini ada faktor penyebab terjadinya konversi agama. Berbagai ahli berbeda pendapat dalam menentukan faktor yang menjadi pendorong konversi. Di antara para ahli tersebut adalah yang pertama itu adalah menurut William James dalam bukunya The Variants of Religious Experience dan Max Herz dalam bukunya Change of Heart menguraikan pendapat dari para ahli yang terlibat dalam disiplin ilmu. Masing-masing mengemukakan pendapat bahwa konversi agama disebabkan faktor yang cenderung didominasi oleh lapangan ilmu yang mereka tekuni. Para ahli agama mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk ilahi. Petunjuk supernatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok. Yang kedua, para ahli sosiologi berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi itu terdiri dari adanya berbagai faktor lain. Yang pertama, pengaruh hubungan antara pribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non-agama. Non-agama itu maksudnya kesenian, ilmu pengetahuan, ataupun bidang kebudayaan. Yang kedua itu pengaruh kebiasaan yang rutin. Pengaruh ini dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk berubah kepercayaan jika dilakukan secara rutin hingga terbiasa. Misalnya, menghindari upacara keagamaan ataupun pertemuan yang bersifat keagamaan baik pada lembaga formal ataupun itu non formal. Terus yang selanjutnya ada pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat, misalnya karib, keluarga atau family ya. Yang selanjutnya itu pengaruh pemimpin keagamaan. Yang selanjutnya pengaruh perkumpulan berdasarkan hobi. Selanjutnya itu pengaruh kekuasaan pemimpin. Yang ketiga sekarang para ahli psikolog berpendapat bahwa yang menjadi pendorong terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor intern maupun ekstern. Faktor-faktor tersebut apabila mempengaruhi seseorang atau kelompok hingga menimbulkan semacam gejala tekanan batin, maka akan terdorong untuk mencari jalan keluar, yaitu ketenangan batin yang dapat dikategorikan sebagai faktor intern antara lain. Pertama adalah kepribadian. Secara psikologis, tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Dalam penelitian William James ditemukan bahwa tipe melankolis yang memiliki kerantanan perasaan lebih mendalam dapat menyebabkan terjadinya konversi dalam dirinya. Yang kedua, pembawaan. Menurut penelitian Guy E. Swanson, ditemukan semacam kecenderungan urutan kelahiran yang mempengaruhi konversi agama. Anak sulung tadi sudah dijelaskan, anak sulung dan bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Sementara anak yang dilahirkan pada urutan tengah atau anak sulung dan bungsu sering mengalami stres jiwa. Sedangkan faktor yang termasuk dalam faktor ekstern, yang pertama itu keluarga. Yang kedua itu faktor lingkungan tempat tinggal.
Yang ketiga perubahan status, yang keempat kemiskinan, yang kelima yang keempat kemiskinan. Terus sekarang para ahli pendidikan berpendapat bahwa konversi agama dipengaruhi oleh kondisi pendidikan. Penelitian ilmu sosial menampilkan data dan berargumen bahwa suasana pendidikan itu mempengaruhi konversi agama, walaupun belum dapat dikumpulkan data secara pasti tentang pengaruh lembaga pendidikan terhadap konversi agama, namun berdiri sekolah-sekolah yang bernaung di bawah yayasan agama tertentu mempunyai tujuan keagamaan pula. Sekarang yang kedua, menurut Zakia Derajat, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama adalah pertentangan batin atau konflik jiwa dan ketegangan perasaan. Orang-orang yang gelisah di dalam dirinya bertarung berbagai persoalan yang kadang-kadang dia merasa tidak berdaya menghadapi persoalan atau problema ya atau masalah. Yang kedua itu pengaruh hubungan tradisi agama seperti pengaruh lembaga keagamaan, masjid-masjid atau masjid-masjid dan gereja-gereja. Yang ketiga ajakan atau seruan dan sugesti. Yang keempat adalah faktor-faktor emosi. Orang yang emosional lebih sensitif atau banyak dikuasai oleh emosinya, mudah kena sugesti apabila ia sedang mengalami kegelisahan, kekecewaan. Yang terakhir adalah kemauan. Kemauan seseorang itu sendiri untuk memeluk kepercayaan yang lainnya. Yang ketiga itu sekarang menurut Sudarno. Selain faktor-faktor di atas, ia menambahkan 4 faktor pendukung, yaitu cinta. Kedua, pernikahan. Yang ketiga adalah hidayah. Dalam Quran surat Al-Ghasah ayat 11, yaitu artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian ada di surat Al-An'am ayat 125 yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpahkan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab konversi agama adalah pertama, faktor internal meliputi kepribadian emosi, kemauan, konflik jiwa, keberadaan agama, hidayah. Yang kedua itu adalah faktor ekstern, meliputi faktor keluarga, lingkungan, tempat tinggal, pengaruh hubungan tradisi agama, cinta, dan pernikahan. Di sini ada proses konversi agama, proses yang dilalui oleh orang-orang yang mengalami konversi berbeda-beda antara satu dengan lainnya, selain sebab yang mendorongnya dan bermacam pula tingkahnya. Ada yang dangkal, sekedar untuk dirinya saja, dan ada pula yang mendalam, disertai dengan kegiatan agama yang sangat menonjol sampai kepada perjuangan mati-matian. Ada yang terjadi dalam sekejap mata dan ada pula yang berangsur-angsur. Menurut Dr. Zakia Derajat bahwa tiap-tiap konversi agama itu melalui proses jiwa sebagai berikut. Yang pertama itu masa tenang pertama. Tadi sudah. Yang kedua itu masa ketidaktenangan. Yang ketiga versi konversi itu sendiri. Yang keempat keadaan tentram dan tenang. Yang kelima, ekspresi konversi dalam hidup. Sedangkan Haji Keril membagi proses konversi agama dalam pentahapan sebagai berikut. Yang pertama itu adanya terjadi disintegrasi, sintesis kognitif dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami.
Yang kedua itu reintegrasi kepribadian berdasarkan konversi agama yang baru. Yang ketiga itu tumbuh sikap menerima konsepsi agama baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya. Yang keempat itu timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk Tuhan. Di sini ada pun contoh kasus konversi agama. Untuk memberikan gambaran yang nyata dan mendalam mengenai proses konversi agama, akan mengemukakan beberapa contohnya. Contoh yang pertama itu kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagi setiap orang Islam yang mengenal sejarah Islam, tentunya tidak asing baginya riwayat Umar bin Khattab sebelum dan sesudahnya masuk Islam. Secara ringkas akan kita ikuti Umar sebagai seorang yang mengalami konversi agama dalam bentuk yang sangat ekstrim. Perubahannya sangat besar, terjadi dengan tiba-tiba, seolah-olah tidak ada proses jiwa yang mendahuluinya. Fase-fase konversi yang dilalui adalah sebagai berikut. Umar adalah seorang bangsawan Arab yang terkenal berani, keras, kasar, pantang kalah dalam perkelahian, pintar bicara, pandai main, dan selalu memperlihatkan kekuatan dan kebangsisannya. Setiap orang di kota Mekah takut kepadanya. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai secara sembunyi-sembunyi menyiarkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya yang terdekat, Umar telah mendengarnya. Ia ingin menghentikan seruan Nabi Muhammad itu. Akan tetapi tempat Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak diketahuinya. Pengikut Muhammad makin lama makin bertambah. Walaupun mereka takut dengan Umar. Pada suatu hari, dalam suatu perjalanan pulang dari berburu, Umar bermaksud akan langsung mencari Muhammad dan membunuhnya ketika sampai di kota. Orang yang pertama kali bertemu dengan dia adalah suami adiknya yang telah masuk Islam. Umar bertanya, "Di mana Muhammad?" Matanya tampak berapi-api. Adik iparnya itu cemas melihat gelagat Umar bertanya. Tentu ia akan melakukan sesuatu terhadap Muhammad. Lalu dijawab, "Ya, buat apa Muhammad Tuhan cari?" Umar terkejut mendengar pertanyaan adik iparnya itu. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Sambil menjawab, "Saya memerlukannya. Akan saya bunuh supaya berhenti dari perbuatan pengembangkan keyakinan yang baru itu." Adik iparnya menjawab lagi, "Apakah Tuhan ingin membunuh orang yang baik yang berusaha memperbaiki segala kebobrokan ini membawa manusia kepada jalan yang benar?" Umar marah mendengar jawaban adik iparnya serta menanyakan, "Apakah engkau juga sudah menjadi pengikut Muhammad?" Tanpa ragu-ragu, adik iparnya pun menjawab, "Iya." Umar semakin marah dan langsung menghembus pedang serta maju menyerang. Iparnya membela diri dan menghindari pedang Umar sambil berkata, "Tuhan menyerang aku." Sedangkan adik Tuhan sendiri, istrinya, juga telah menjadi pengikut Muhammad. Dia merasa sangat terkejut mendengar bahwa adiknya sudah menjadi pengikut Muhammad pula. Iparnya Umar ditinggalkannya dan langsung pergi menuju rumah adiknya. Waktu sampai di pintu, terdengar oleh adiknya sedang membaca Al-Quran atau sedang belajar dengan seorang guru. Pintu diketoknya dengan keras. Adiknya segera membuka pintu, ketakutan. Begitu pintu terbuka, Umar menanyakan, "Apakah betul adiknya telah menjadi pengikut Muhammad?" sambil memukulnya langsung. Adiknya menjawab, "Iya, saya ikut dia karena ada hal yang baik yang saya pelajari darinya." Keharahan Muhammad Umar semakin bertambah mendengar jawaban itu, sehingga bertambah keras pula pukulannya.
sampai adiknya luka-luka dan bajunya berlumuran darah. Melihat adiknya selumuran darah itu, ia berhenti dan bertanya, "Apa yang tadi kedengarannya oleh saya dari luar?" Kata adiknya, "Ayat Al-Quran." "Mana dia? Perlihatkan kepadaku," bentak Umar. Kata adiknya, "Tidak, engkau kotor, tidak boleh menyentuhnya. Engkau harus mandi dulu sebelum menyentuhnya." "Baiklah," kata Umar. Ia pergi mandi. Setelah itu kembali kepada adiknya. Lalu Umar mengambil lembaran yang ditulis di atasnya ayat-ayat tadi, lalu dibacanya. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkannya dari Al-Quran yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi." Terdapat di Quran surat terdapat di Quran surat surat Toha ayat 1 sampai 4. Setelah dibacanya ayat-ayat itu, dia diam sebentar. Kemudian menanyakan, "Di mana Muhammad?" Adiknya telah melihat perubahan air muka abangnya, lalu menunjukkan tempat berkumpulnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya secara sembunyi-sembunyi itu. Umar langsung menuju ke tempat itu. Sesampainya di sana, sahabat-sahabat telah merasa takut. Jangan-jangan Umar datang akan membunuh Muhammad. Sebelum membukakan pintu untuk Umar, mereka telah bermufakat akan membela Muhammad, tapi Muhammad menyuruh salah seorang mereka membuka pintu. Begitu pintu dibuka, Umar langsung menuju Muhammad. Muhammad memegangnya sambil berkata, "Wahai Umar, belum datanglah masanya bagimu untuk beriman." Umar menjawab, "Iya, sekarang saya percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan engkaulah Rasulnya." Semua sahabat yang hadir terharu mendengar pengakuan Umar yang tidak disangka-sangkanya. Dan mereka serentak membaca Allahu Akbar. Umar berkata, "Ya Muhammad, bukanlah kita berada di jalan yang benar?" Muhammad menjawab, "Iya." Lalu Umar berkata, "Mengapa kita harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Tidaklah lebih baik kita mengajak orang secara terang-terangan dan mereka mengenal mereka." Demikianlah sesudah itu pengikut Muhammad semakin banyak dan makin kuat. Karena semenjak Umar masuk Islam, perjuangan Muhammad tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Tapi dengan secara terang-terangan. Karena itulah maka Umar diberi gelar Al-Faruq atau Al-Faruq artinya keistimewaan yang istimewa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, segala sifat Umar yang buruk dulu berubah sama sekali. Kekerasan dan kekejamannya berganti dengan penyantun dan pengasih dalam berubah menjadi khalifah yang paling sukses. Tekun melaksanakan ajaran Islam dan kehidupannya sebagai pemimpin yang baik dan yang selalu berusaha memperhatikan rakyatnya sampai kepada hal-hal yang berkecil-kecil sehingga semua rakyat mencintai Umar. Agama Islam di zaman pemerintahan Umar sangat maju karena ia sangat keras mendisiplini dirinya agar jangan ada larangan agama yang terlanggar olehnya. Banyak sekali kisah Umar dengan rakyatnya yang menunjukkan betapa rendahnya hati Umar serta kesayangannya kepada rakyatnya. Sepintas lalu kita melihat bahwa proses konversi agama pada Umar terjadi sekejap mata. Hanya karena mendengar ayat Al-Quran yang mengubah hatinya. Ia berbalik 180 derajat dalam sifat-sifat, tingkah laku, dan perasaannya. Ahli agama dengan mudah menyatakan bahwa hidayah Allah telah datang. Tuhan membalikkan hati yang keras seperti batu itu menjadi lembut. Keingkaran berubah menjadi keyakinan yang mendalam dan seterusnya. Alih-alih tidak akan mengingkari soal petunjuk Allah yang diberikannya kepada siapapun, dikehendakinya dan kapan saja. Dia yang maha mengatur hati manusia sekalipun. Namun masalah itu adalah di luar bidang penelitian ilmu jiwa.
tidak dapat dianalisa dan diteliti secara ilmiah modern. Karena itu termasuk masalah kepercayaan. Oleh sebab itu yang dicoba oleh peneliti-peneliti di bidang ilmu jiwa ialah mengetahui proses jiwa yang terjadi pada seseorang yang mengalami konversi agama dan perasaan apa yang meliputinya waktu itu. Dalam riwayat Umar bin Khattab yang pada permulaan hidupnya sebagai seorang kuat, berani, dan sangat membela adat kebiasaan kaumnya. Bahkan sebelum masuk Islam, ia pun pernah menguburkan hidup-hidup anak perempuannya yang telah pandai bermain karena takut akan diketahui orang bahwa ia mempunyai anak perempuan. Kalau anak itu lahir, maka dikuburkan hidup-hidup sebelum orang lain tahu. Perasaan yang harus akan penghargaan dan kekuasaan telah membuat Umar sangat menjaga dan memelihara tradisi bangsanya. Walaupun tradisi itu salah dan merugikan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan seruan tauhid mengoncengkan keyakinan bangsa Arab Quraisy dan menyebabkan Umar merasa tersinggung karena ajaran Muhammad itu menunjukkan kelemahan dan kesalahan tradisi dan agama yang telah lama mereka hormati itu. Karena itulah maka Umar marah dan ingin membunuh Muhammad. Umar telah biasa mengadakan reaksi dengan emosi, dengan kekerasan tanpa berpikir panjang. Karena itu ia tidak ingin mengetahui dan memikirkan apa yang dijalankan oleh Muhammad. Perasaannya lebih cepat mengadakan reaksi daripada pikirannya. Dalam keadaan emosi yang semakin lama semakin memuncak. Umar mengetahui bahwa ipar dan adik kandungnya pun ikut menodai harga dirinya dengan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tanpa pikir, ia menghembus pedang kepada adik iparnya dan memukuli adik iparnya sendiri dan memukuli adiknya sendiri sampai luka-luka dan berlumuran darah. Setelah kemarahannya dilampiaskan dengan memukuli adiknya sampai luka-luka itu, maka ketegangan batin dan tekanan perasaannya telah dihamburkan keluar, sehingga kelegaan batin, release of tension, terjadi. Ketika batinnya telah lega, ia melihat adiknya yang telah berlumuran darah. Sedang merintih kesakitan. Rasa kasihnya datang. Ia pun merasa menyesal atas tindakannya sehingga ia tidak melihat apa yang sedang dibaca adiknya. Ketika ia datang tadi, karena yang dibaca itulah yang mempercepat reaksi emosi yang meledak keluar seperti itu. Ketika hatinya sedang lembut, setelah menyesal, suruhan adiknya itu mandi sebelum menyentuh lembaran yang dibacanya itu, diikuti tanpa pikir panjang dan proses jiwa yang kita kenal. Setelah pelegaan batin terjadi, emosi yang meluap menjadi turun dan rasio dalam menjalankan fungsinya kembali. Demikianlah setelah mandi, lembaran itu diterima oleh Umar dari adiknya. Lalu hatinya tertarik kepada isi yang tertulis, sebab pikirannya sedang tenang. Waktu itulah ia menyadari bahwa ajaran yang baru itu memang benar dan baik. Selanjutnya ia meninggalkan yang lama, yang telah mengakibatkan putri tercintanya sendiri menjadi korban dari keyakinan yang lama. Setelah keyakinannya berubah 180 derajat, sikap yang mengikuti keyakinan itu sedang sifat emosional yang ada padanya tetap berjalan terus. Tapi dengan bimbingan keyakinan yang baru, itulah sebabnya maka ia menjadi pejuang Islam yang istimewa, seperti diakui oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Al-Faruq, Umar. Ya, Umar yang istimewa, pejuang Islam yang keras hati, penyantun, dan memang disiplin. Tindakan dan sifat-sifat baru yang disinari oleh keyakinan yang baru itulah yang menenteramkan hati sampai akhir ayat. Mungkin sampai di sini dulu tentang konversi agama.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.